Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Aditya Pratama, lulusan program studi pendidikan bahasa Indonesia Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Saat ini, saya menjadi dosen di Universitas Islam Syekh Yusuf, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, program studi manajemen. Bidang spesialisasi saya adalah bahasa Indonesia. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa bahasa Indonesia merupakan salah satu mata kuliah dasar umum yang ada di seluruh prodi di perguruan tinggi, tak terkecuali di Universitas Islam Syekh Yusuf. Pada kesempatan ini, perkenankan saya menjelaskan mata kuliah yang saya ambil, yakni bahasa Indonesia dengan metode DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dosen tahun 2024, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja di dalam perguruan tinggi, khususnya untuk aspek pengajaran. Saya akan memulai dari deskripsi umum mata kuliah bahasa Indonesia. Mata kuliah ini memiliki bobot 2 SKS, bertujuan memberikan pemahaman mengenai pentingnya bahasa Indonesia yang memuat bahan ajar untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, baik secara lisan dan tulisan, terutama dalam menyusun paragraf, esai, menulis akademik, serta menyajikan secara akurat dan santun. Selain itu, mahasiswa harus mampu menghasilkan sebuah artikel ilmiah populer yang berkaitan dengan program studi masing-masing. Agar tujuan tersebut dapat tercapai, materi yang akan diajarkan yaitu perkembangan, kedudukan, dan fungsi bahasa Indonesia, ragam bahasa Indonesia, pedoman umum ejaan bahasa Indonesia, frasa dan diksi, kalimat efektif dalam bahasa Indonesia, paragraf dalam bahasa Indonesia, karya tulis ilmiah, kutipan dan bibliografi, proposal penelitian, penyusunan karya ilmiah, teknik presentasi, serta presentasi karya ilmiah. Capaian pembelajaran lulusan atau CPM, program studi S1 Manajemen yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, mampu mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat, baik di dalam maupun di luar lembaga, mampu melakukan komunikasi, koordinasi, dan diskusi dengan pemangku kepentingan tertentu dalam rangka menggali dan merumuskan keputusan manajerial, serta mampu mengomunikasikan hasil need assessment hingga prioritas kerja kepada pemangku kepentingan sesuai kebutuhan dengan memperhatikan etika maupun akhlak yang karimah. Adapun capaian mata kuliah atau CPMK pada akhir perkuliahan ini, yaitu mahasiswa mampu menganalisis ragam bahasa dan mahasiswa mampu menerapkan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam melakukan komunikasi, koordinasi, dan diskusi dengan kolega. Referensi yang digunakan antara lain buku bahasa Indonesia sebagai mata kuliah dasar umum, dan masih ada beberapa referensi lain. Sistem pembelajaran mata kuliah bahasa Indonesia dilaksanakan secara sinkronus dan asinkronus dengan menggunakan metode pembelajaran aktif yang mengutamakan peran dan keaktifan mahasiswa, yaitu pembelajaran kolaboratif, diskusi kelompok, dan penugasan berupa studi kasus melalui e-learning Universitas Islam Syekh Yusuf. Evaluasi hasil pembelajaran mata kuliah bahasa Indonesia didapatkan dari kuis interaktif, penugasan mandiri, penugasan terstruktur, diskusi kelompok, UTS, dan UAS. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan mengenai mata kuliah bahasa Indonesia. Berikutnya merupakan cuplikan dari proses pembelajaran yang saya laksanakan secara sinkronus atau tatap muka
di ruang kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Oke, setelah kemarin kita mempelajari sejarah dan perkembangan bahasa Indonesia, teman-teman sudah tahu ya bagaimana perkembangan bahasa Indonesia dari dialek Riau ya, yang mana pada akhirnya bahasa Indonesia itu berkembang ya. Kemudian setelah berkembang itu banyak sekali kosakata yang masuk ya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan bagaimana bahasa setelah itu berkembang dan bagaimana bahasa eksistensinya pada saat ini. Oke, kita mulai perkuliahan ini dengan bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, saya akan mengecek dulu nih kehadiran teman-teman hari ini ya. Takutnya ada yang terlambat atau tidak hadir gitu ya. Oke, saya akan mengecek kehadiran teman-teman. Haikal Irsyadudin Hadir. Muhammad Adrian Marcelino Dianova. Oke, Bapak sudah mengecek kehadiran teman-teman. Terima kasih telah menghadiri pertemuan ketiga kita ya. Oke, di pertemuan ketiga ini saya punya sesuatu nih untuk teman-teman. Setelah pertemuan sebelumnya kita membahas bagaimana sejarah dan perkembangan bahasa Indonesia. Hari ini saya punya sesuatu untuk kalian dan Apa tuh? apa tuh? Oh ya. Oke. Salah curhat ceritanya. Masih aja salah sama gue gitu loh ya. Which is support system. Nanti ada fenomena nih ya. Fenomena kalian kayaknya sering denger nih ya. Insecure, apalagi tuh? Bullying. Apa break? Break itu apa sih break? Rem ya? Rem? Oh rem. Ya, oke. Nah, sekarang nih teman-teman silakan pelajari buku ya, buku bahasa Indonesia. Nah ini kan di sini sudah ada materi kan ya, materi tentang apa sih hari ini di pertemuan ketiga nih. Dan kemudian di e-learning pun saya sudah memasukkan modul kerja ya di sana ya. Ada PowerPoint yang bisa kalian akses. Silakan teman-teman buka e-learning. If I open up my arms, I can see the skies. I can see the sky. See the sky. See the sky. Watch Nah, kalian sudah baca ya, sudah baca di buku ya, kemudian di e-learning pun sudah ada materi yang saya berikan. Nah, ini combine banget nih dengan laporan baca yang teman-teman buat ya. Saya sudah baca dan bagus-bagus banget nih. Tapi saya ingin tahu nih pendapat teman-teman
bagaimana sih setelah menyaksikan fenomena tadi ya? Nah, saya pengen tahu nih pendapat teman-teman nih, siapa yang berpendapat dari hasil fenomena yang sepintas tadi tentang video ya, video bahasa Jaksel. Kemudian bagaimana sih setelah kalian membaca di teorinya? Nah, ada tanggapan nggak dari yang fenomena tadi? Silakan. Siapa yang bisa? Oke, Marcel. Silakan Marcel. Menurut saya mah itu biasa Pak, soalnya di tongkrongan saya bahasanya begitu semua. Oke, Marcel anak nongkrong juga ya. Ternyata Marcel itu ya seperti yang ada di video gitu ya. Akurat Pak. Akurat ya. Wah, Marcel banget ya. Lucu ya. Oke, ada lagi nggak? Silakan yang mau berpendapat. Saya, Pak. Oke, Risma, silakan. Kalau pendapat saya berbeda dengan pendapat Marcel. Oke, gimana? Menurut saya tuh malah itu bahasa anak alay, bahasa gado-gado, Pak. Alay sih. Please dong, jangan alay ya. Iya, Oke. Ternyata Gue gak pernah masalah sama lu. Apa gimana ya? Ternyata Marcel itu alay. Oke, ada yang setuju dengan siapa nih? Risma kan tadi itu sih kayaknya alay banget, tapi kan seumuran teman-teman masih nggak jauh dari bahasa itu ya. Oke, coba ada lagi yang mau berpendapat? Siapa? Oke, jadi silakan. Mungkin menurut saya lebih berpendapat kepada Risma ya, soalnya kan itu kalau dilihat-lihat nggak sesuai dengan kaidah WEB atau EYD gitu. Bagus. Sebagai yang mempelajari bahasa Indonesia, saya kurang setuju ya. Iya. Kalau bahasa Indonesia itu kok jadi alay gitu ya. Tapi kan kalau anak nongkrong ya kayak gitu ngomongnya ya. Nah, oke. Anak nongkrongan beda, tapi kan kita lagi mempelajari bahasa Indonesia ya. Iya. Jangan-jangan nanti ketika begini semua bahasa Indonesia isinya bahasa alay semua nih. Gimana nih? Oke. Jadi kita akan bahas lebih lanjut. Bahasa Jaksel ya, yang kata Risma tadi, aduh alay Pak, gitu kan? Tapi menurut Marcelino, lagi mana orang nongkrongannya kayak gitu ya? Iya. Lagi nongkrong ya gak jauh dari ngomong seperti itu, bener ya? Jadi gak setuju nih, kalau Yeti Pak, supaya bahasa Indonesia yang baik dan benar, kita harus menggunakan bahasa baku. Gitu kan? Kalau beli telur gimana? Bolehkah saya membeli telur ini? Berapa harga telurnya? Takut kayaknya tukang dagangnya ya. Nah, karena ternyata kan ini ada ragam. Kapan kita menggunakan ragam baku? Kapan kita menggunakan ragam akrab? Nah, karena ada ragam akrab, ini muncullah variasi-variasi ya. Kita akan bahas mengenai ragam bahasa Indonesia. Oke. Tujuan pembahasan pertemuan 3 ini setelah teman-teman mempelajari sejarah dan perkembangan bahasa Indonesia. Nah, kita akan mempelajari nih tujuan pembahasannya ya, menjelaskan fungsi bahasa sebagai ekspresi diri. Ekspresi diri ya wajar dong ada yang jadi alay, ya kan? Ekspresi diri, bagaimana sih mengekspresikan diri di masa remaja, ya kan? Nah, makanya wajar dong ada bahasa-bahasa yang unik ya. Kemudian bagaimana menganalisis ragam bahasa berdasarkan cara pandang penutur. Wajar dong, menurut Yedi, saya tidak setuju karena memiliki cara pandang yang berbeda. Kemudian bagaimana menerapkan penggunaan ragam yang benar sesuai dengan tempatnya. Situasi seperti perkuliahan seperti ini, apakah kita menggunakan ragam yang santai kayak di pantai gitu? Tidak ya, kita menggunakan ragam yang semi formal gitu ya. Kalau lagi di pantai bebas ya, iya mau nyemplung gitu kan ya dan sebagainya, mau balik ya, mau wicis-wicis dalam air gitu ya. Nah, dan nanti teman-teman akan pelajari mulai dari sini. Nah, perhatikan nih, cermati penggunaan bahasa pada slide berikut ini. Nah, pernah lihat jadi nomor 1? Bapak bukan endorse ya? Nah, endorse nih. Pernah gak? Pernah. Oke, nomor 2? 3? Belum. Kayaknya baca beritanya, lihat berita kayaknya
skip ya. Iya. Nah, berita nih pindahin gitu kan. Nah, kalau nomor 4 apalagi nih ya, tentang apa nih ya nomor 4 ya. Oke, kita nomor 1 dulu deh. Nomor 1, apa yang teman-teman temukan? Nobokis. Apa nih? Seger Pak. Nobokis. Nobokis. Ada kata nobokis. Bokis berarti apa tuh maksudnya? Bohong. Dari kata bohong kok jadi bokis ya? Nah, ini ada perubahan. Kemudian ini apa? Asia. Siap jadi Asia. Kemudian ini ada ngeri. ASEAN dihantam badai resesi. Resesi apa ya? Resesi. Wah, apa tuh resesi? Nah, kemudian Joko Chandra tidak ajukan eksepsi. Aduh, eksepsi apa lagi nih ya? Eksepsi. Apa tuh ya yang kita temukan? Mari kita pelajari. Ternyata bahasa sebagai ekspresi diri ya. Nah, ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda, yaitu menurut topik yang dibicarakan. Nih, berarti ada topik yang dibicarakan nih, ya. Hubungan pembicara, kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Ada lisan, ada tulisan. Ternyata berbeda ya. Bagaimana ragam lisan dan ragam tulis ya. Kita lanjut. Ragam bahasa berdasarkan cara pandang penutur. Kemudian bagaimana topik pembicaraannya. Bagaimana sarana berbahasa ya. Cara pandang penutur ini ada dialek, idiolek, ragam resmi dan ragam tidak resmi. Coba kalau yang tadi, yang alay-alay itu masuknya ke ragam yang mana teman-teman? Ragam tidak resmi. Kemudian dialek dan idiolek, ada yang tahu nggak dialek dan idiolek itu apa? Coba kalau orang Tangerang nih ya, kalau ngomong itu suka ada jasa. Kalau orang Binong itu gitu kan ya, ada sebagainya. Nah, ini merupakan bagian dari faktor tempat atau lokasi ya, geografis yang akhirnya mempengaruhi variasi atau ragam bahasa yang digunakan. Itu masuknya ke dialek. Nah, begitu. Kemudian ada kronolog. Kronolog itu bahasa yang itu dipengaruhi oleh kurun waktu tertentu. Dulu, Bapak waktu kecil itu ada namanya sowak gitu loh. Pernah dengar nggak? Sobat gitu loh ya. Terus kalau lagi ngomong lagi serius-serius cius, mie apa? Cius mie apa? Sekarang kayaknya udah mulai tergeser ya. Nah, ternyata itu masuknya ke fenomena ini kronolog atau dialek temporal. Kronolog itu bahasa yang muncul musim, booming, kemudian tergantikan terus saja. Oh, berarti benar ya, bahasa Indonesia itu berkembang. Kemarin di pertemuan kedua kita mempelajari perkembangan bahasa Indonesia makin berkembang begitu. Nah, ini masuknya ke kronolog. Kemudian, nah ini dialek ya. Nah, ini ragam resmi dan tidak resmi. Ya, bisa kalian pelajari di buku, silakan sambil dilihat bukunya. Nah, ini ada jargon dan slang. Tahu slang? Slang yang air itu. Ada jargon, ada slang. Ya, topik pembicaraan ternyata bisa menghasilkan dua contoh ini. Ragam jargon. Oh, tadi tuh eksepsi, terus apalagi resesi. Ini masuknya ke ragam jargon. Ya, ragam jargon merupakan bagian dari variasi bahasa yang terdiri atas istilah atau ungkapan teknis yang digunakan oleh kelompok tertentu ya, yang di bidang tertentu juga. Misal, yang dia bekerja di bidang hukum, apakah akan sama bahasanya dengan yang di bidang jurnalistik? Beda. Misalnya montir ya. Montir itu sedang membengkel dengan menggunakan roda gila. Ada gak istilah itu di ekonomi?
Nggak ada, ya. Roda gila. Kemudian kalau di RSUD, RSJ ya, ada juga rumah sakit jiwa, ada orang gila ya. Nah beda, bukannya berarti rodanya gila ya. Itu istilah dalam bidang montir. Ada juga di sini kasasi di bidang hukum, vaksinasi di bidang kesehatan. Nah ini ada ragam selang nih. Ragam selang ya. Santai. Oke ya. Ada ragam selang, ada santuy, ada lalu ya, dan tadi ya apa which is ya? Oke, dan sebagainya. Nah itulah berarti kaitan antara video yang tadi nih dengan materi yang saya berikan. Coba sekarang teorinya udah nemu nih, fenomenanya ada. Kita buat simpulan, amati, analisislah fenomena yang tadi maksudnya kemana. Dari sudut pandang penuturnya boleh, dari faktor daerahnya boleh, jaksel kan ya? Iya. Nah kemudian dari ragam selang, apakah itu maksudnya jargon? Silakan lakukan analisis. Oke, nah teman-teman sudah diskusi ya kan? Mana nih sudah menemukan nggak nih fenomena yang ditemukan di video nih? Ternyata ada nggak di teorinya nih? Ya, masuk ke teori yang mana? Karena banyak banget nih teorinya kan, yang ada di buku ya, yang ada di materi yang saya bagikan. Nah sekarang saya minta hasil diskusinya, ya, sajikan. Ya, silakan saya berikan kesempatan. Untuk berapa orang ya? 3 orang aja deh, ya. Untuk 3 orang yang berani menyajikan hasil analisisnya. Ingat ya di sini bagaimana temuan teman-teman dari fenomena yang tadi. Oke ya, fenomena bahasa tongkrongan ya, Marcel. Nah, oke, silakan. Siapa yang mau nih? Silakan menyajikan hasil analisisnya. Silakan maju. Silakan. Oke, Siska ya. Oke, silakan Siska. Teman-teman silakan simak dan teman-teman boleh menanggapi. Siska boleh sebelah sini ya. Nah, teman-teman boleh menanggapi ya. Boleh menanggapi apakah setuju atau tidak nih dengan hasil analisisnya Siska. Oke, Siska, gimana menurut Siska? Menurut pendapat saya tentang fenomenal bahasa Jaksel ini tidak ada berdampak buruk bagi bahasa Indonesia. Nah, bahasa Indonesia ini tidak akan tergeser dari kedudukannya karena adanya bahasa Jaksel. Karena apa? Karena kita mempunyai ragam bahasa. Ada ragam bahasa baku dan akrab. Nah, kita juga kan bisa menyesuaikan situasi, ya kan? Karena pada saat di situasi formal tidak mungkin menggunakan ragam bahasa akrab yang menggunakan bahasa Jaksel kayak gue lo kan. Nah, penutur akan menggunakan bahasa Indonesia yang sesuai, tidak menggunakan bahasa Jaksel ketika menjadi pembicara seminar, saat ujian skripsi atau situasi formal lainnya. Jika itu sampai terjadi, maka akan ada tindakan yang kurang tepat. Itu sih Pak menurut saya. Oke, jadi menurut Siska ini masuk ke ragam yang memang di situ ada ragam kata dan akrab gitu ya. Nah, jadi fenomena yang tadi
tadi tenang aja, tidak akan sampai mengganggu bahasa Indonesia. Karena bahasa Indonesia punya ragamnya sendiri gitu ya untuk yang bakunya. Tapi teman-teman setuju gak sih kalau misalnya nyanggah? Gak apa-apa, silakan yang mau menyanggah atau menanggapi atau bertanya mungkin ya dari yang dijelaskan oleh Siska. Silakan. Saya Pak. Oke. Saya mau menanggapi statementnya Siska. Ya silakan Iklim ya. Iya, Pak. Silakan Iklim. Kita anggapannya kalau hal itu dibiarkan terus menerus, apa nggak berdampak langsung pada penggunaan bahasa Indonesia itu sendiri? Kan kalau seperti itu, anak-anak muda Indonesia semakin berkurang dalam menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi anak-anak muda yang sekarang itu jadi lebih suka menggunakan bahasa Jaksel. Oke, ya. Jadi apa-apa anak muda itu cenderung lebih menggunakan bahasa yang alay gitu ya kalau kata Risma tadi ya, dibanding bahasa yang baku gitu ya. Bagaimana nih Siska? Menurut saya tidak mengkhawatirkan karena apa? Kita harus melihat dari dua sisi. Yang pertama kita membutuhkan cara untuk mengungkapkan bahasa dengan benar. Ya, gak mungkin kan kita rapat menggunakan bahasa akrab sehari-hari, bahasa kita yang kurang baik atau bijak gitu kan, gak mungkin. Tapi di sisi lain bahasa juga mempunyai fungsi, kalau tertentu formal maka situasi tertentu kita akan menjadi transaksi. Oke, jadi ternyata ada situasinya ya tadi ya. Ternyata ragam bahasa juga itu muncul karena faktor situasi. Ya, anak remaja juga kalau di tongkrongan yang ngomongnya alay. Tapi kalau di sekolah, misalnya di SMP atau di SMA-nya, di sekolahannya ya cenderung nanti akan menggunakan ragam yang formal. Oke, tangan dong untuk sudah ada 3 orang ya yang mengemukakan hasil analisis dari teori, kemudian fenomena tadi adalah Haikal, Rizka, yang kemudian tadi ada pertama itu Siska ya. Tadi ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan itu 3-tiganya mengkhawatirkan takutnya bahasa Indonesia jadi seperti itu ya. Tapi ternyata ada ahli tadi ya. Nah ini risiko dari kontak bahasa. Misal nih Marcel itu orang tongkrongan ya, yang biasa menggunakan bahasa seperti itu. Haikal bersikuku menggunakan bahasa yang baku. Nah, ketika bertemu, coba kalau dua-duanya bersih tegang ya, berantem gitu kan. Nah, mau gak mau dengan situasi tertentu dia menggunakan bahasa yang yang ragam yang alay, yang ragam yang santai, ya kan? Tadi apa tuh masuknya ke ragam slang, ya, ragam slang, ya. Bahasa gaul. Bahasa gaul itu dipengaruhi oleh faktor penuturnya. Faktor penuturnya itu dipengaruhi oleh faktor sosialnya tadi. Bagaimana kalau sama bapaknya itu ngajarin dari kecil, ya udah terbentuknya seperti itu. Karena di situ ada faktor sosial yang mempengaruhi penggunaan bahasa. Ini punya faktor sosial, ini punya sosial sendiri, ngumpul semua wajar dong, jadinya beragam. Inilah disebut ragam bahasa. Oke teman-teman, bagaimana sekarang sudah paham ya tentang ragam bahasa Indonesia yang ada kaitannya dengan sejarah dan perkembangan bahasa Indonesia. Ternyata bahasa Indonesia itu berkembang dan akhirnya beragam. Nah, keragaman ini nih PR-nya, tapi nih teman-teman sebagai akademis ya, sebagai mahasiswa harus tepat ya, harus pandai cermat memilah-milah ragam yang mana yang digunakan, apalagi di karya tulis. Makanya di sini ada namanya kaidah bahasa yang akan kita pelajari pekan depan. Itu kesimpulannya ya. Jadi pekan depan kita akan mempelajari dari keragaman ini bagaimana sih agar kita tahu dan pintar menempatkan ragam mana yang digunakan. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, terima kasih atas atensinya dari teman-teman ya. Tadi yang di awal sudah menanggapi ya. Kemudian tadi ada yang menyajikan dengan baik ya. Kita sudahi dengan membaca hamdalah. Amin. Sampai jumpa pekan depan. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.